Kali ini kita akan coba bedah salah satu surah dalam Al-Quran yang sangat menggugah, yaitu Al-Ankabut atau laba-laba. Namanya mungkin kedengaran sederhana ya, tapi di dalamnya itu terkandung pesan yang dalam banget tentang ujian keimanan dan yang paling penting, di mana sih kita seharusnya menaruh harapan untuk perlindungan sejati? Surah ini tuh langsung to the point, nggak pakai basa-basi. Kita langsung dihadapkan sama pertanyaan yang, wah, nusuk banget. Apakah manusia mengira kalau mereka akan dibiarkan begitu aja setelah bilang, kami beriman, sementara mereka nggak diuji? Pertanyaan ini jadi fondasi untuk semua yang akan kita bahas. Oke, mari kita selami lebih dalam. Nah, ini dia nih poin utamanya. Menurut surah ini, iman itu bukan sekedar pengakuan pasif. Iman itu adalah sebuah komitmen aktif yang kekuatannya baru benar-benar kelihatan pas dihadapkan sama tantangan. Dan biar kita paham kalau ini bukan hal baru, Al-Quran langsung mengingatkan kita. Ujian-ujian kayak gini tuh udah jadi bagian dari perjalanan iman sepanjang sejarah. Orang-orang beriman sebelum kita pun ngalamin hal yang sama. Jadi, buat apa sih ujian ini ada? Tujuannya jelas banget. Ujian ini fungsinya kayak filter. Buat misahin mana yang imannya beneran tulus, yang perkataan sama perbuatannya sejalan, dan mana yang cuma di bibir aja, yang gampang goyah begitu kena cobaan sedikit. Oke, dan surah ini nggak cuma ngasih teori. Untuk nunjukin kalau pola ujian ini beneran ada dan terus berulang, kita diajak buat napak tilas, melihat langsung kisah-kisah para nabi dari masa lalu. Coba deh kita lihat polanya. Dari Nuh, Ibrahim, Lut, Syuaib, sampai Musa. Masing-masing dari mereka membawa pesan kebenaran dan hampir semuanya menghadapi penolakan yang mirip-mirip. Jadi kisah mereka ini bukan cerita-cerita acak ya, tapi satu benang merah besar tentang keteguhan di tengah ujian. Kita mulai dari studi kasus pertama, sebuah kisah tentang kesabaran yang luar biasa. Ini adalah perjuangan Nabi Nuh. Coba bayangin deh, berdakwah selama 950 tahun. Hampir 1000 tahun loh. Ngajak orang kebaikan, tapi terus-terusan ditolak. Kisah Nuh ini jadi pelajaran utama tentang ketekunan. Ini menunjukkan bahwa hasil akhir, yaitu penyelamatan bagi yang beriman, adalah buah dari kesabaran yang gak tergoyahkan. Selanjutnya, kita pindah ke jenis ujian lain. Kali ini tentang tekanan sosial dan ancaman fisik yang nyata. Kita lihat kisah Nabi Ibrahim dan keponakannya, Nabi Lut. Nabi Ibrahim diancam mau dibakar hidup-hidup. Nabi Lut harus berhadapan sama kaum yang moralnya udah hancur total. Kelihatannya udah nggak ada harapan kan? Tapi justru di titik terendah itulah pertolongan datang, membuktikan kalau perlindungan sejati itu datang saat keyakinan benar-benar dipertahankan. Nah, surah ini juga nunjukin sisi sebaliknya. Apa yang terjadi kalau kebenaran itu ditolak? Kita lihat nasib kaum-kaum yang sombong dan menolak petunjuk. Coba perhatikan deh, akhir dari mereka ini macam-macam. Ada yang kena gempa dahsyat, ada yang ditenggelamkan, ada yang ditelan bumi. Ini bukan hukuman yang asal-asalan loh. Setiap kehancuran itu seolah-olah jadi cerminan dari kesombongan dan penolakan mereka sendiri. Oke, jadi setelah semua cerita tentang ujian, perjuangan, dan balasan tadi, semuanya itu membawa kita ke satu metafora sentral yang jadi nama surah ini. Apa itu? Rumah laba-laba. Nah, ini dia ayat yang jadi jantung dari semua pembahasan kita. Cuma dengan satu gambaran yang sederhana, rumah laba-laba, Al-Quran merangkum seluruh gagasan tentang perlindungan yang palsu dan rapuh. Jadi, apa sih rumah laba-laba ini? Ini tuh simbol buat apa aja selain Tuhan yang kita jadiin sandaran. Bisa jadi harta, jabatan, kekuasaan, atau bahkan ideologi tertentu. Kelihatannya sih keren, kokoh, dan rumit. Tapi begitu diuji oleh angin sepoi-sepoi pun langsung hancur. Perbandingannya jadi jelas banget di sini kan? Di satu sisi ada rumah laba-laba yang kelihatannya aman, tapi sebenarnya rapuh, cuma sementara, dan dasarnya ilusi. Di sisi lain, ada perlindungan sejati dari Tuhan yang Maha Kuat, abadi, dan berdasarkan kebenaran mutlak. Ini soal pilihan antara ilusi dan realita. Oke, kalau kita nggak boleh berlindung di rumah laba-laba, terus kita harus gimana? Nah, untungnya, surah ini nggak cuma ngasih tahu masalahnya, dia juga ngasih solusinya, jalan keluarnya. Di bagian akhir ini, arah pembicaraan berubah. Kalau tadi kita banyak lihat ke belakang, ke sejarah, sekarang surah ini ngomong langsung ke kita. Ngasih petunjuk praktis gimana caranya membangun pondasi yang beneran kuat. Ada 3 langkah konkret yang bisa kita ambil. 1. Baca dan pahami wahyunya, biar kita tahu petanya. 2. Jaga sholat. Ini buat ngejaga koneksi spiritual kita tetap kuat. Dan 3, yang paling penting, berjuang di jalan kebaikan.
menerjemahkan iman jadi aksi nyata. Dan sebagai penutup, ada janji yang luar biasa indah. Usaha kita, perjuangan kita di jalan yang benar, itu nggak akan pernah sia-sia. Justru, setiap langkah perjuangan itu akan dibimbing langsung olehnya. Kita nggak berjuang sendirian. Pada akhirnya, surah ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan, yang relevansinya nggak lekang oleh waktu. Coba kita jujur sama diri sendiri. Rumah laba-laba apa sih yang sedang kita bangun dalam hidup kita sekarang? Di mana sebenarnya kita menggantungkan rasa aman kita?